Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Karena di beberapa video kemarin kita sudah membahas compare laptop, kali ini kita akan mereview satu laptop dari HP. Ini di kelas Pavilion tapi VGA-nya masih menggunakan MX130. Tapi seperti apa performanya? Jangan kemana-mana, tetap di skytech.id. Ini dia HP Pavilion 14 DH1052TX. Sekilas tadi kita sudah melihat bodi dan desain dari laptop ini, saatnya kita membahas lebih detail lagi. Untuk di bagian cover, ini terbuat dari bahan plastik dengan logo HP yang berada di tengah. Yang menurut saya desainnya tidak kalah premium dengan Envy atau mungkin Spectre yang ada di atasnya. Hanya saja ini sedikit lebih tebal dengan ketebalan 2 cm dan beratnya ini 1,5 kg saja. Untuk di bagian dalam, ini bahannya terbuat dari metal. Kemudian keyboardnya nyaman digunakan dengan backlight juga sudah diberikan oleh HP. Fingerprint berada di bagian kanan dan touchpad yang cukup lebar berada di posisi tengah pas kalau menurut saya. Kemudian untuk bezelnya ini tipis sekali dengan fitur andalan dari HP yaitu micro edge display. Untuk webcam juga sudah diberikan, biarpun dengan bezel yang tipis, webcam tetap diberikan di bagian atas ini. Untuk bagian port di kanan terdapat DC in, HDMI port, kemudian ada USB Type-A 3.1 Gen 1, satu USB Type-C 3.1 Gen 1 dan SD card reader. Dan di bagian kiri ini terdapat satu buah USB Type-A 3.1 Gen 1, input output audio, dan yang terakhir ada sebuah casing tenlock. Fitur yang diberikan HP pada laptop ini cukup lengkap. Yang pertama dari micro LED display dari bezelnya, ada backlight keyboard, kemudian juga ada fingerprint, dan tidak ketinggalan ini baterainya sudah fast charging. Dengan 45 menit pengecasan kalian mendapatkan baterai 50%. Kemudian sudah didukung dengan sertifikasi Bang & Olufsen untuk speakernya. Tapi seperti apa suaranya, kita langsung coba saja. Setelah dari body dan desain, kemudian fitur juga, saatnya kita beranjak ke spesifikasi dari laptop ini. Untuk yang pertama, prosesornya menggunakan Intel Core i5 10210U, didukung RAM 8GB DDR4 dengan kecepatan ini 2666 MHz. Sedangkan storage-nya menggunakan SSD 512GB PCIe NVMe. Tapi yang disayangkan VGA-nya masih menggunakan MX130 sebesar 2GB. Dan layarnya ini sudah 14 in, Full HD IPS panel dengan tingkat kecerahan 250 nits. Tapi sayangnya kalau gambutnya masih 45% NTSC. Untuk harganya dibanderol di 12 jutaan dan sudah dibundling dengan Microsoft Office Home Student 2019. Untuk kelengkapannya kalian akan mendapatkan stylus pen ya, seperti desain stylus pen sebelum-sebelumnya juga sama, tetap seperti ini, sudah lengkap dengan baterai juga. Berlanjut ke pengujian performanya, kita gunakan Crystal Benchmark untuk yang pertama, menguji seberapa cepat untuk SSD yang digunakan di laptop ini. Untuk read-nya mendapatkan kecepatan 3438 MB per second, sedangkan untuk write mendapatkan kecepatan 2989 MB per second. Menurut saya ini cukup cepat, dan bukan cukup cepat, tapi memang cepat sekali untuk SSD yang digunakan di HP Pavilion ini. Sekarang kita lanjutkan untuk tes menggunakan software Cinebench R20. Hasil pertama yang diperoleh ini 1064, sedangkan untuk looping 10 kali ini mendapat rata-rata di angka 1000-an. Untuk pengujian menggunakan software 3D Mark, yang pertama kita gunakan TimeSpy terlebih dahulu, hasil tesnya di angka 640. Sedangkan untuk di Firestrike ini mendapatkan angka 1948. Tapi sayangnya saat ini kita tes menggunakan stress test, ini tidak lolos, mendapatkan skor 78,7% dengan suhu CPU ini tertinggi di 86 derajat Celcius. Sedangkan untuk GPU-nya ini mendapatkan suhu 69 derajat Celcius. Tidak lupa kita akan tes render 3 dimensi dengan software Blender. Saat menggunakan CPU, laptop ini membutuhkan waktu 17 menit 32 detik saja. Sedangkan saat menggunakan GPU, ini membutuhkan waktu 19 menit 34 detik. Dan untuk pengujian menggunakan render video di Premiere Pro, ini membutuhkan waktu 1 menit 34 detik dengan video yang kita render ini 1 menit dengan resolusi Full HD.
Untuk game pertama yang kita coba di HP Pavilion ini adalah Dota 2. Dengan 100% rendering dan settingan high best looking, ini kita mendapatkan sekitar 30-50 fps. Untuk game selanjutnya yang kita gunakan ini adalah CSGO. Dengan settingan medium, ini berhasil mendapatkan sekitar ya 40-50 fps. Penampakan dalamnya seperti ini, RAM masih bisa di-upgrade di bagian tengah karena ada satu slot kosong. Kemudian SSD juga masih bisa di-upgrade dengan cara di-replace. Dan di ujung bawah ini terdapat tempat harddisk yang mungkin bisa kalian lepas jika kalian ingin mengupgrade, tapi tidak disediakan konektornya oleh HP. Saya tidak tahu ini fungsinya apa. Di bagian sini ada besi berbentuk persegi panjang yang menurut saya ini menambah berat dari laptop ini. Jadi jika kalian yang tahu ini fungsinya apa, bisa langsung tulis di kolom komentar. Setelah melalui beberapa tes, saatnya kita memberikan penilaian tentang laptop ini, mulai dari body, kemudian fitur, dan performanya. Yang pasti yang pertama adalah body dan desain. Kita berikan nilai 7,5 karena ketebalannya ini sampai 2 cm. Tapi ada nilai plus dari body dan desain, yaitu desain yang cantik dan elegan. Kemudian untuk beratnya ini 1,5 kg saja, yang menurut saya di laptop 2-in-1 ini cukup ringan. Kemudian fitur kita berikan nilai 9 karena apa? Untuk fitur yang diberikan oleh HP ini cukup lengkap, mulai dari micro LED display di bezelnya, ada backlight keyboard, kemudian ada fingerprint, dan tidak lupa untuk pengecasannya ini sudah fast charging dan speakernya sudah tersertifikasi Bang & Olufsen. Sedangkan untuk performa kita akan berikan nilai 7,5 karena yang menurut saya VGA-nya masih diberikan MX 130 yang kurang sekali. Sedangkan ini dibanderol di harga 12 jutaan. Tapi menurut kalian ini worth it atau tidak, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian yang ingin request next kita mau review apa atau mungkin compare apa, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Lalu untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lagi lebih banyak produk-produk seputar dunia IT. Saya Ucup, see you next video.